dan Cep Kemenak 2025 batch 2, jurusan program studi bimbingan dan konseling, nomor induk mahasiswa 250446102226, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja PTG layanan bimbingan klasikal yang akan dilaksanakan di Mas Darul Yakin Mulyasari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perlu Sekalian, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita, dan Bapak harapkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Silakan Ketua Kelas memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. tentunya sebelum Bapak akan masuk ke materi, tentu ada hal yang perlu Bapak ingin tanyakan terkait hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemarin. Kira-kira ada kendala enggak untuk kegiatan mata pelajaran selain Bapak punya mata pelajaran untuk hari kemarin atau minggu yang lalu? Ada enggak? Tidak ada. Yakin tidak ada? Kalau tidak ada, baik, Bapak lanjut. Yang kedua, dalam keadaan sehat walafiat semua. Sebelum lanjut, tentunya Bapak akan absen satu persatu terkait kehadirannya. Yang pertama, Ujang. Hadir. Yang kedua, Hairul Ikhwan. Hadir. Sudah. Yang berikutnya, Muhammad Mubasiran. Hadir. Hadir. Yang ketiga, Yasin. Hadir. Yang berikutnya, Tira Eka Putri. Ada. Kemudian Nurul Komaria. Ada. Kemudian Ahwan. Ada. Sebelum masuk ke pokok pembahasan inti, tentunya kita akan masuk ke layanan terkait mata pelajaran Bapak, yaitu membangun kerjasama dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Kemudian tentu ada tujuan-tujuan yang perlu Bapak sampaikan kepada Anda sekalian sebelum masuk ke inti, yang terkait tujuan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh kerjasama. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan manfaat kerjasama. Yang ketiga, peserta didik dapat memilih perilaku kerjasama. Dan yang terakhir, peserta didik dapat merancang langkah-langkah meningkatkan kerjasama. Sebelum ice breaking itu, Bapak yang pandu, Bapak langsung pandu. Tentunya nanti Bapak akan arahkan dan kalian mengikuti arahannya, Pak. Bisa? Bisa ya. Jadi Bapak pandu, ketika Bapak menyebutkan angka dalam posisi duduk, misalnya angka 1 kan seperti ini. Jadi tangan kalian Bapak minta 1, gitu ya. Kemudian yang kedua,
Misalnya contoh nomor 5. Angka 5. Gerakan tangannya bagaimana? Berarti 1. Bisa. Ada 2 poin di situ. Yang pertama ice breathing secara duduk menggunakan angka. Yang kedua berdiri menggunakan kepala. Bisa? Ya, seremonial ini ya. Sebelum masuk ke inti supaya imajinasi Anda semua itu ngikuti arahan Bapak. Bisa ya? Kita mulai ya. Bapak hitung 1, 2, 3 berarti mulai. 1, 2, 3 nomor 9. Nomor 10. Nomor 13. Berarti tahu semua. Bapak minta untuk anak-anakku sekalian berdiri semua. Ya, berdiri semua supaya nuansanya berbeda. Duduk dengan berdiri kan lain, ya. Kalau laki-laki itu wajib berdiri ya, jadi harus siap. Bapak minta menggunakan kepala, ya, kepala. Angka 2, angka 8, angka 3, goyang, ya. Tepuk tangan. Sebelum masuk ke materi remaja kreatif, tentunya tadi Bapak sudah menjabarkan terkait atau menyampaikan tema kita adalah kerjasama. Apa sih arti dari kerjasama? Sebelum Bapak masuk ke intinya, kalian Bapak harapkan harus tahu dulu kerjasama itu seperti apa, atau pengertian kerjasama itu apa? Siapa yang tahu? Satu orang? Ya, silakan. Yang laki-laki? Bagaimana? Kerjasama adalah usaha bersama antara 2 orang atau lebih individu, kelompok, atau lembaga untuk mencapai tujuan yang sama di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam aktivitas tersebut. Terima kasih. Ada lagi untuk terkait pengertian dari kerjasama tadi itu? Silakan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Kerjasama yaitu suatu sikap melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu. Jadi itulah sudah sedikit tidaknya paham terkait pengertian dari kerjasama itu tadi. Ya, gambarannya sudah jelas bahwasanya kerjasama itu adalah terkait masalah kebersamaan untuk melakukan atau tindakan atau sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan secara umum. Masuk ke perilaku remaja secara kreatif. Yang pertama, di sini melakukan piket kelas saat belajar di sekolah. Di sini ada absen, selalu, sering, jarang, tidak, pernah. Jadi Bapak bacakan, melaksanakan piket kelas saat belajar di sekolah selalu atau sering? Selalu. Karena itu tugas dan tanggung jawab seorang peserta didik. Kemudian yang kedua, kalau ada tugas kelompok, ikut aktif mengerjakan. Mengerjakan enggak? Mengerjakan selalu, sering, atau jarang, atau tidak pernah? Selalu mengerjakan. Yang ketiga, dalam kelompok pramuka ikut aktif dalam kegiatan. Yang pasti ikut dalam kegiatannya. Jadi itulah hal-hal dalam perilaku remaja secara kreatif di dalam kepentingan
sekolah. Ya. Perhatikan atau amati video berikut ini ya. Kita saksikan bersama-sama. Ya, beri tangan. Jadi di sini Bapak ingin tahu di dalam kaitan video yang sudah ditampilkan itu mengandung makna kerjasama seperti apa terkait video yang sudah kalian lihat bersama. Coba. Bagaimana? Ada yang bisa menjabarkan terkait kerjasama yang di dalam video tadi itu? Bapak contohkan, yakni kalau beban berat dipikul secara bersama-sama tentu akan ringan. Kemudian apa lagi? Kalian jabarkan. Tadi ada gambar batu atau semut. Coba diuraikan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Cukup? 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 Sebenarnya banyak ya, banyak ulasan yang perlu kalian simak tadi itu yang terkait kerjasama. Kalau satu orang memikul beban berat tentu tidak bisa. Kalau dipikul orang banyak tentu akan terasa ringan. Ya, itu terkait contoh dari perilaku kerjasama yang baik. Poin yang kedua, ya, mengambil keputusan bersama secara kolektif. Mengambil keputusan bersama secara kolektif. Maksud ya, sekarang kita atau Bapak akan membagi suatu kelompok menjadi dua ya, supaya menghemat kegiatan dalam kelas ini, karena ya bisalah dibagi dua ya untuk kaitan kelompok ya. Kelompok yang pertama mungkin Bapak akan pilih sebelah sini, yakni kelompok A, dan yang kelompok sebelah sini yakni kelompok B ya, yang ini ya. Ya, nanti cari kesepakatan untuk mendeskripsikan ya. Silakan kalian rembuk secara kelompok ya, dirembuk secara kelompok baru nanti tampil salah satu ya. Bisa? Ya, silakan.
dikerjakan secara bersama-sama, kemudian ambil satu keputusan mana yang paling dianggap jawabannya masuk akal dan benar, yaitu dikumpul jadi satu kesepakatan. Ya, silakan dilanjutkan. Silakan nyambi untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil dari kesepakatan bersama jawaban kalian. Ya. Kami persilakan kelompok B untuk maju ke depan untuk mengawali. Sudah belum? Ya, silakan kelompok B terlebih dahulu. Ya, perhatikan teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari ketua kelompok B. Kalau diminta membantu orang tua saya mencari alasan sedang banyak PR, tujuannya salah. Karena ketika kita membantu orang tua, perbuatan atau amal kita untuk berbakti pada orang tua, setelah melaksanakan tugas berulang kita mengerjakan PR. Terima kasih. Kita apresiasikan dengan tepuk tangan. Kita sudah tampil ke depan. Yang kelompok A, silakan mewakili salah satu ketua kelompoknya untuk maju ke depan. Persilakan. Diwakilkan oleh cewek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A akan kalau ada tugas diskusi kelompok, saya ikut bergabung, tapi malas berpendapat. Jawabannya salah. Alasannya karena dalam kegiatan kelompok kita dilatih untuk berkomunikasi secara individu dan dapat meningkatkan mental keberanian untuk memberikan pendapat yang sesuai atau relevan. Terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu. Jadi itulah kalian membuat video tentang pentingnya kerjasama dalam bermasyarakat. Bisa membuat video atau poster yang simpel, poster atau video terkait masalah kerjasama dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu masyarakat. Bisa? Dan yang terakhir, terima kasih banyak. Jadi Bapak dapat ambil kesimpulan untuk terkait pelajaran pagi hari ini menjelang siang, ya, makna dari mata pelajaran bimbingan, ya, layanan kerjasama ini tentunya memiliki makna yang cukup luas. Makna yang pertama adalah makna solidaritas. Makna yang kedua yakni pentingnya kerjasama, baik secara individu, baik nanti diterapkan di dalam ruang masyarakat ataupun di dalam dunia kerja. Hari ini kalian selaku siswa masih terkait ruang lingkup yang seusia, ya enggak? Yang seusia. Kalau kalian diikat jadi satu untuk memikul pekerjaan di sekolah, tentu akan semakin ringan. Apalagi ketika kalian di dunia kerja. Dunia kerja itu berbeda-beda, karakter, pendidikan, kemudian pengetahuan berbeda-beda semua. Tetapi ketika melaksanakan kegiatan kerjasama di dunia kerja, tentu akan semakin menyenangkan, ringan, dan
berjunjung tinggi kebersamaan. Mungkin pesan yang terakhir Bapak untuk di mata pelajarannya Bapak hari ini, ada enggak yang bertanya? Ada? Tidak ada, cukup? Jelas semua? Kalau jelas, terima kasih banyak. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.